Ya, halo teman-teman, apa kabar? Saya mau berbagi cerita alasan kenapa kita tidak boleh marah. Tapi sebelum kita lanjut, saya minta dukungan teman-teman untuk mendukung channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dan tentunya minta untuk di-share ya, biar adminnya tetap semangat. Nah, jadi ceritanya begini. Beberapa hari yang lalu saya itu ada kunjungan kerja ke salah satu klinik. Saya melihat tulisan yang menurut saya itu menarik ya. Ada poster yang sudah ditempelkan di dinding dengan tulisan berkaitan dengan marah. Nah, hal itu membuat saya itu merasa tergerak hatinya untuk memfoto tulisan itu, dan saya pikir itu bermanfaat dan menarik buat saya secara pribadi. Nah, kita akan melihat tulisan apa sih sebenarnya. Nah, tulisan itu berkaitan tentang marah. Jadi ada 6 poin yang menurut tulisan itu alasan kenapa kita tidak boleh marah. Yang pertama, sekali marah sukacita hilang. Yang kedua, 2 kali marah akal sehat terbang. Yang ketiga, 3 kali marah tekanan darah naik. Yang keempat, 4 kali marah teman-teman pergi. Yang kelima, 5 kali marah cepat tua. Dan yang keenam, 6 kali marah pintu dosa terbuka. Nah, kenapa menurut saya ini tertarik? Kalau kita bahas satu-satu, poin yang pertama tadi itu, sekali marah sukacita hilang. Ini pernah terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya itu bisa dibilang orangnya emosional dan kadangkala tidak bisa mengendalikan amarah. Dan saya pernah marah, dan saya merasakan juga ketika selesai marah, hati saya itu merasa tidak nyaman, merasa berat sekali. Sempat berpikir, kenapa kok aku bisa sampai marah, kenapa aku bisa melakukan hal itu, begitu. Nah, poin ini benar-benar ketika kita marah itu menghilangkan sukacita, merasa hati itu tidak ada semangatnya. Nah, mudah-mudahan dengan tulisan ini saya secara pribadi bisa lebih mengontrol diri, lebih tidak marah lagi. Terus yang kedua, kalau kita lihat 2 kali marah akal sehat terbang. Nah, poin ini mungkin sering terjadi atau kita bisa melihat hal-hal yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Mungkin ada kita melihat orang yang benar-benar sudah hilang kendali, terus marah-marah, barang dibanting-banting, dan bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan, sampai memaki-maki, atau hanya karena sesuatu hal yang membuat dia tersinggung terus marah-marah ya. Dan ini bisa membuat akal sehat kita terbang ya, tidak menyadari apa yang kita perbuat. Terus yang ketiga adalah 3 kali marah tekanan darah naik. Nah, hal yang ketiga ini mungkin teman-teman tidak percaya kalau Anda atau kita sedang marah, tekanan darah kita bisa naik. Tetapi saya melihat bahwa poin ini adalah benar. Poin ini benar karena otomatis
ketika kita sedang marah, itu kalau kita melihat raut wajah kita saja itu sudah ya kita tidak enak lah dilihat. Tapi kalau masih belum percaya, monggo silakan dicoba. Nanti sebelum marah, tensinya coba dicek dan coba marah-marah nggak jelas. Nanti lama-lama tensinya juga naik gitu. Itu hanya menurut pribadi saya sih. Tapi ya, untuk memastikannya lebih baik dicoba. Terus kemudian yang keempat, 4 kali marah teman-teman pergi. Nah, tentunya hal ini juga benar ya. Tidak mungkin teman-teman kita itu merasa nyaman ketika kita marah-marah. Otomatis mereka tidak nyaman. Nah, bisa saja ketika kita marah-marah, teman-teman kita itu menjauh daripada kita. Nah, untuk menghindari itu, untuk diupayakan untuk tidak sering marah-marah. Dan yang kelima adalah 5 kali marah cepat tua. Nah, ini saya sering mendengarkan kalimat atau kata-kata yang sering kita dengar itu, jangan marah-marah nanti cepat tua. Nah, ini saya belum bisa membuktikan ini ya, ketika marah itu bisa membuat cepat tua. Nah, tapi ketika tadi itu tekanan darah naik, nah, otomatis itu kan mempercepat untuk ketuaan. Nah, bisa saja. Terus kemudian yang keenam adalah 6 kali marah pintu dosa terbuka. Dan tentunya hal yang keenam ini sudah pasti, karena amarah itu jelas-jelas adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ini bisa menimbulkan dosa. Nah, bagaimana caranya supaya hal yang keenam ini atau 6 poin ini tidak terjadi pada diri kita? Ya, otomatis kita harus menghindari yang namanya marah, harus mengontrol emosi. Ya, kalau kita tidak mau sukacita kita hilang, akal sehat kita bisa terbang, atau tekanan darah kita naik, terus kemudian tidak mau teman-teman kita pergi, tidak mau kita cepat tua, atau tidak mau pintu dosa terbuka untuk kita, maka kita harus menghindari yang namanya amarah. Setiap masalah kita selesaikan dengan pikiran yang dingin, kita selesaikan dengan hati yang damai. Nah, kira-kira begitu untuk berbagi cerita dari saya. Ya, kalau ada yang mau merespon atau mungkin berbagi cerita, silakan ceritakan di kolom komentar. Ya, terima kasih, sekian. Semoga bermanfaat.